ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. Salah satu dari rukun iman yang keenam yaitu al-iman bil qadar, beriman terhadap takdir khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk. Yang kita tahu bahwasanya rukun iman tersebut harus diyakini oleh seorang mukmin. Siapa yang tidak beriman kepada salah satunya, maka dia gugur keimanannya atau batal keimanannya. Sebagaimana hal ini datang dalam banyak ayat dalam Al-Quran, demikian juga datang dalam hadis Jibril ketika Jibril bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Muhammad, fa akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Nabi mengatakan, "Antu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasul, kepada hari akhirat, dan kau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Maka Jibril berkata, "Shadaqta, engkau benar wahai Muhammad." Dan potensi untuk menyimpang dalam masalah takdir besar karena seorang dengan keterbatasan akalnya mulai masuk dalam ranah yang tidak boleh akal masuk di situ, tentang kenapa Allah berbuat begini, kenapa Allah berbuat begini, kenapa Allah menciptakan iblis, kenapa Allah menciptakan Fir'aun, kenapa Allah menciptakan penghuni surga, kenapa Allah menciptakan penghuni neraka. Timbul pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan akal mencoba masuk pada ranah yang bukan ranahnya. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Idza dzukiral qadar fa'amsiku." Jika disebutkan tentang takdir maka tahan diri, jangan berlebihan. Sehingga akhirnya akal tidak mampu, akhirnya menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Taib, apa hakikat beriman kepada takdir? Beriman kepada takdir memiliki 4 rukun. Siapa yang beriman dengan 4 rukun ini maka dia sudah benar dalam beriman kepada takdir. Ya. 4 rukun tersebut dikatakan seorang beriman kepada takdir. Pertama, dia meyakini tentang ilmu Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang akan terjadi. Kemudian semua yang akan terjadi tersebut, ini yang kedua, rukun kedua, Allah tulis dalam suatu kitab yang namanya Al-Lauh Al-Mahfuz. Allah tulis pengetahuan Allah tersebut tentang semua yang akan terjadi sampai hari kiamat pada Lauhil Mahfuz. Ingat, Allah tidak mencatat semua ilmu Allah, tapi ilmu yang terkait dengan apa yang akan terjadi di alam semesta sampai hari kiamat, itu yang dicatat di Lauhil Mahfuz. Kemudian rukun yang ketiga, ya semua terjadi atas kehendak Allah. Yang keempat disebut dengan al-khalq, yaitu penciptaan, maksudnya eksekusi. Maka Allah pun menjalankan planningnya, maka terjadi ini terjadi. Semua yang menjadikan ini semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid, "Ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Tidak ada satu musibah yang menimpa kalian di atas muka bumi berupa bencana alam, kejadian alam semesta, au fi anfusikum, atau menimpa diri kalian sakit, anak kalian ada yang meninggal, harta kalian dicuri orang, musibah-musibah yang menimpa, baik bencana alam maupun yang menimpa kalian, illa fi kitab, semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami mengeksekusinya, kata Allah. Min qabli an nabra'aha, Allah Al-Bari, sang pencipta. Sebelum kami menciptanya, sebelum kami mengeksekusinya, sudah kami planningkan dalam suatu kitab namanya apa? Lauhil Mahfuz. Inna dzalika 'alallahi yasir, kata Allah, semuanya mudah bagi Allah. Planning cipta itu semua mudah bagi Allah. Semua tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Tujuannya apa? Likai la ta'sau ala ma fatakum. Agar kalau kalian terkena musibah, ada yang luput dari kalian, kalian tidak putus asa. Wala tafrahu bima atakum, dan jangan kalian sombong atas apa yang kalian dapatkan, ya. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka dengan orang yang sombong lagi berbangga-bangga. Ini tujuan daripada takdir. Itu sebenarnya tujuannya. Bukan untuk kita bahas kenapa Allah ciptakan iblis, kenapa Allah ciptakan Fir'aun, kenapa dia beriman, kenapa ini tidak. Itu di luar ranah kita. Tapi tujuannya ini.
Sehingga kalau kita terkena musibah, kita tahu semua sudah ditakdirkan. Sampai Nabi mengatakan seorang tidak beriman sampai seorang tahu ma akhta'aka, sampai engkau tahu ma akhta'aka lam yakun liyusibak, apa yang meleset darimu tidak akan kau dapatkan, tidak akan mengenaimu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, dan apa yang akan menimpamu tidak akan meleset darimu, tidak akan meleset darimu. Makanya demikian perkataan orang beriman, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah catat bagi kami. Sudah, mau diapain? Seorang ikhtiar berusaha, tapi kalau sudah takdir, ikhtiar tidak bermanfaat. Ikhtiar tidak bermanfaat. Tidak akan bisa meleset dari apa yang telah Allah tentukan. Yang kedua, kalau kamu dapat sesuatu jangan sombong. Ya, wala tafrahu bima atakum, dan jangan kau sombong kalau Allah berikan kamu sesuatu. Jangan bilang karena saya banyak pengalaman, karena saya pintar, memang itu yang tersebab. Tapi kalau Allah tidak takdirkan, kau enggak bakalan dapat. Betapa banyak orang lebih pintar daripada kamu, enggak kaya seperti kamu. Betapa banyak orang yang lebih banyak pengalaman tidak jadi bos seperti kamu. Subhanallah, semua sudah digariskan oleh siapa? Allah Subhanahu. Ada orang enggak punya pengalaman, tahu-tahu lahir langsung apa? Kaya. Siapa? Anak raja. Enggak usah pengalaman, enggak usah belajar, udah tidur aja di rumah, lahir-lahir sudah apa? Kaya, dari hidup sampai dari lahir sampai mati kaya melulu. Anak raja, mau diapain? Jadi inilah maksud dari beriman kepada takdir. Kita beriman tentang 4 rukun takdir tersebut. Dan itu akan menenangkan jiwa apa? Seseorang. Ya. Bosnya semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin bahwasanya semua takdir Allah pasti ada hikmahnya. Baik.